Hello, Om Swastiastu. Sampun navigator semetontit yang sareng sami. Hari ini dari kawasan Ubud, Gianyar. Yang hadir di sini tetap di acara yang paling spesial, dan saya sengaja datang ke sini untuk menjemput sahabat yang udah musiknya mendunia. Banyak request agar saya mengundang beliau, dan hari ini beliau berkesempatan untuk bertemu dengan saya. Kita akan mengupas habis bagaimana kenapa bisa tertarik dengan jenis musik ini, yang tentunya kita banyak lihat di jalanan, di tempat-tempat, di tebe-tebe, di sawah, di ladang, di kebun. Dan saya masih disupport sepenuhnya oleh Kopi Banyumatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Oke, kita masih di acara ngopi keliling, dan saya akan keliling Ubud dari ini karena bintang tamu saya dari Ubud. Dan saya pikir bintang tamu saya sudah ada di lokasi. Saya janjian di Acting Cafe punyanya Pak Koming Pundi. Mudah-mudahan beliau sudah ada ya, bintang tamu saya. On time sih kayaknya. Sudah pada ngopi belum ya? Kalau belum ngopi, kita ngopi lagi nanti di jalan. Oh, sudah siap. Sudah ready. Ising ngintip. Oh, Swastiastu. Kagak ada desa nih gitu. Weh, Gus Teja. Kita pakai seat belt. Gus, bus maju apa bus mundur? Apa? Di kamera. Bang mundur, aman. Saya mengkepet. Bagus, aduh. Atri ada dos. Ini jalan. Sret. Aman? Aman. Kita jalan. Kayak bagus, sehat guys. Mana ini jago. Sehat, Ubud ada sepi aja lah. Sebet Gus Teja ninggal Ubud. Sepi guys. Yes, orang sebat. Nah, mungkin pemasok di turis di ini bak tuh. Nah, tapi paling terasa sekali ya. Ya jalur Monkey Forest terutama biasanya itu kan ramai turis. Nah sekarang sepi ya, nggak ada macet. Dulu macet, benar-benar macet banget. Artinya Gus Teja mensyukuri apa yang kan sebenarnya. Dulu asane nyesal aja macet, jadi agak tenang sakit tuh. Ikan. Dan sing lapis sing orang bersyukur. Artinya segi positifnya lempeng lah ya. Nah, yang bidan rago lewat itu macet, kadang-kadang ngapus sepeda pun macet. Nah, jadi sekarang cara jalan tol. Aduh, bagus bersyukur apa yang kan? Enggak bersyukur orang yang liur agak nak mudeng kan. Nen oli Ubud kengke bersyukur sang tamu ya kayak. Soalnya yang sepi latih kok. Lu tunggu konser Gus dini asalnya reguler. Terus ngamen. Kengke ngamen Gus. Kengke udah ngamen masan kene. Ngajak ngoyong. Ya. Mendeng kan. Aku aja sing indah. Jadi tugas rego ngumpulin nak liu. Jadi berkumpul sing tadi. Kengke situasi kok kene. Tapi ya tetap apapun itu ya ikuti alur cerita ya. Karena Tuhan juga yang kasih ini kan, betul. Yang nago terus mau pangan nang doge nyentuhun kone imunnya nang gitu loh. Bikin COVID-nya nang. Nah, lebih baik happy kan. Gede kan. Apa aja kita nyemak gaya dulu. Apa aja kita nyemak gaya dulu nyemak guys. Ya kenyang kan kone terus. Men Gus diangkat jadi. Lain kan nyuling. Manting.
Oh, lah pada cenik ah. Hah? Manting sambil ngeling. karena gini kan wah panak dah dua cowok. Hmm. Terus sekolah kan online ya nih. Ya. Ibu nih ngajin panak-panak ya udah di guru lah di rumah. Ajan. Terus tugas gurunya rago nyemak dadene gitu. Nah, kadang-kadang manting, kadang-kadang Ngeling. masak. Artinya saling inilah guys ya, saling mensupport, Ya. saling bantulah di keluarga. Harus kerja sama. Kerja sama, sing itu kayak wah. Mun bapaknya nu egois kan? Bak wah. Ajan. Bak rago gitu tanah Oh. egois mah jak mangat kurang rago. Tapi di Bali kan gitu guys. Nak mau di Bali kan egonya gede san seng. Oren manting kelanan kuran kan sengnya. Ah, sengnya rago biasa kok. Pado yang biasa masih. Tapi nanti mau lihat kita seng ah. Sengnya nawa. Oh, ajan, harusnya. Rago biasa. Harusnya itu udah mulai dirubah ya. Saling bantu. Oh juga. Oh juga petang-petang nyangon masih. Geges masih udah. Ajan. Gantian oren ngumasingnya. Ini ngorta keluarga. Lewat orangnya. Padahal gue ngorta karya-karyanya Gus Tejo. Tapi kan sisi lain dari Gus Tejo harus diungkap juga. Bapak yang baik, mempunyai dua anak Gus. Agak 2 anak ya. Kalau nambah Min? Astongkara. Inseng kopit bumisi ya saat sih. Bo gede, bo hamil besar. Oh, sedang hamil. Boy Gus Tejo selama covid Berkah berproduksi. Oh, berkah corona. corona. Yang keladaan. Keladaan. Nah, yang penting ikan segar, sehat, Ya, selamat, itu nih benar. normal lah. Oke. Tahu kan tunas tiang. Oke Gus, kita kembali ke ngobrol-ngobrol kenapa Gus Tiang undang menjadi bintang tamu. Ini Liu saja lagi nge-request nih. Gus Tejo beli, nah jani po. Panggil sin terus ngurang sibuk cek aleh, Pak iya. Sing tidak ada alasan apa. Lu saja udah nang request. Saja. Tinggal aja di YouTube ya. Gus Tejo beli. Nah, dari 100 orang tuh nah aja 30 lah. Artinya kan persentasenya Liu. Liu beberapa teman kalau undang yang satu belum siap, sing PD dan lain-lain. Nah, dah kenapa sana alasan. Udah ngorto biasa kan? Ngorto biasa gitu. Gus, ketertarikan seorang Gus Tejo adi suling Gus, adi bambu nih. Hah? Iya. Liu alat musik ledan, Gus memilih bambu aja. Iya, itu mulai kadang-kadang anu nah. Jadi gini, Pidan ketika rago nak pemain gamelan Bali sebenarnya basic rago. Jadi ketika kecil sebelum rago mengenal gamelan, rago udah mengenal suling lalunan. Jadi baru tertarik lah main suling tuh. Memang Gus pemain suling. Uli cenik dah. Uli cenik ya rago udah demen. Uli SD. Sebelum SD malah rago bobo demen lah gitu. Bakat mainnya sih nggak bisa sana kan. Tapi bakat tuh dari mana? Dari orang tua? Apa lingkungan? Kakek seniman, Oke, bapak ada seniman lah. ya. Terus Karena tertarik kan suling, akhirnya milu masuk ke gamal gitu. Suka gamal di Banjar. Di sebuah sanggar di kelihatan namanya Balerung namanya. Ya, tanpa paksaan lah. Ya, pimpinan Agung Oko Dalam. Nah, di sana saya berkumpul ya teman-teman sebaya kan. Oke. Waktu itu ya karena saya ada nyuling rago nyuling ya deng luhur ada demen nyuling demen nyuling. Wih, waktu itu ketika itu alih pemain suling tuh Aing kewah deh. kewah karena orang tua tuh lebih suka anak-anaknya tuh main kendang dan itu kang ugal Lebih gagah ganteng itu kang suling udah kumuk-kumuk bibirnya jelek nangis salah gitu. Lek sebang kang suling. Oh, gede-gede dah. Ini kumuk-kumuk bibir apa? Oh, Saya udah nanya nyuling. Makin nyir saya ida. Didi raga nyuling tuh. Didi nyuling. Raga menikmati demen nanti biarpun jajor si Dori besan kang suling. Karena di pinggir kan tongos. Obyek penderita ya saya deh. Sintek kena kamera, kena kamera. Cewek-cewek singnya dengan pemain suling udah. Ya di nomor 2 kan lah. Ya, di instrumen terus. Nah, dari sana karena pas teman kan suling, setelah ngede-ngede setelah semakin tambah umur, bikin aku harus membuat sesuatu biar suling nih mendapat tempat yang terhormat lah ya gitu. Karena ini musik ini. Tapi kan Gus masih main tradisi kan ya? Sampai sekarang. Suling rendah dulu. Dulu ya.
tradisi, sebelum world music ini. Iya, ya. Nah itu karena Gus yakin dengan kemampuan Gus masuk band di mana? Nah, sekolah musik. Ketika berlanjut ke SMP, SMA Raga masuk di SMA 3 Denpasar kan. Ya. Nah di sana SMA 3 Denpasar kan dekat dengan STSI Denpasar dulu, STSI namanya. Yang sekarang jadi isi Denpasar. Nah ketika waktu Raga masuk SMA pun Raga biasa ngadapin mahasiswa isi Denpasar suling gitu. Oh. Karena Raga ngai suling berdidi. Oh Gus ngai Gus. Iyalah. Ijo mah teknik. Ijo kadang no je Raga nai kan. Kadang Raga bertakon. Oke, tuh. Iyalah Raga ngai. Dan itu kan harus ada tekniknya, harus belajar. Kok bisa ngai itu lo aja. Kakek juga. Tuh bokone Gus Teja. Luar biasa. Yang alis selok blok ditantika anu ada. Iya. Artinya otodidak tuh ya. Jadi cek bisa aja. Ya mungkin karena bakat lah geng-geng ya, tapi Rago Liu masih melajah dari orang lain. Geng-geng sih dengan ngai suling tuh geng-geng. Sampai Rago ngidang ngai suling Rago pendidi. Ya. Ngadap ke STSI. Ya dulu sampai ke kampus pun dosen-dosen adapin Rago. Udah aja nulis bidan di seket 50.000. Murah ya? Murah. Ini Munto adap Gus sih? Munto ya dong. Memang harga standar. Standar aja Munto mana bekal masuk gitu. Ya. Sembari Sekali sekian? Ya, enggak banyak lah. Tapi Gus mengajarkan juga, ngajen Mas ya? Bidan Raga aktif ngajen nak magamal Mas. Oke. SMA Raga masuk di SMA 3. Waktu itu SMA 3 terkenal, selain terkenal karena akademis juga non akademis. Jangan jegeng-jegeng. Ya, aku ada tim Belaganjur dan Cuma 3 Denpasar kan? Ya. Oke, terus tim Belaganjur adane Bangken Dongkang, ada tim Belaganjur aku pindahannya tuh. Ini jangan salah bro ya. 6 kali lomba kita dapat 5 kali juara 1 loh. Se-Bali. Wah, luar biasa. Dan mudah-mudahan timpal-timpal Balik. Kenapa namanya Bang Gendongkang? Sing ladan len. Kan kan aja Bang Gendongkang. Sampai sekarang masih dipakai katanya. Masih dipakai. Ya, tim Belaganjur Bang Gendongkang gitu. Pokoknya tim penampunnya Bang Gendongkang. Ya apalah arti sebuah nama ya. Yang penting prestasinya luar biasa. Terus. Nah, setelah itu Raga masuk di Denpasar, orang latih itu di SMA 3 karena Bapak pelatih mungkin waktu itu ada ulangan tuh kengken Raga yang latih kamu sambil kuliah sambil jadi pelatih. Latih itu semua jenis gamelan apa suling aja? Belaganjur. Belaganjur. Nah di sana dapat juara 1 juga. Oke. Raga ngelatih. Akhirnya ada mungkin didengar di Banjar-Banjar ngelatih ke Banjar-Banjar terus juara 1 kan orang gue sekan pusing nih juara 1. Balen di buku sejarah Belaganjur coba ketulnya nanya ajan dia juara 1 peserta aku udah Gus 2 gitu dan ini nak ninggal gue kan tukang suling ya gitu. Ternyata backgroundnya memang Gus Tejo tuh bisa memainkan semua alat musik tradisi ya. Ya kalau di dalam gamelan Bali itu memang bukan ada tuntutan sih ya. Tapi sebagai pemain gamelan Bali kita mempunyai perasaan bahwa kita harus bisa memainkan semua alat. Mulai dari kena, gangso, riong, semuanya harus bisa. Aduh tulisan lu rebat masih kau Destar ada aneh. Banding lawan dah? Ya. Destar? Ya. Bani je ya. Yo kan hebat Mas eta. Tapi gue kalah Gus yang bisa ngai video. Oh, yo. Ya sing bisa ngai suling. Satu sama. Di video 2 ge suling sing bisa. Anjat. Tapi yo ngai video klip Raga. Luar biasa. Video klip Raga iya masih ngai. Hebat sakti. Multi talenta ya. Lo sakti le mau to. Begitu dari sana Raga nguruk ida-ida Raga sampai nguruk ke Karangasem Kubu. Sambil Gus kuliah itu. Iya. Oke. Karangasem. Kan cara ngatur waktu dah. Kuliah aja ngajen. Ya. Ngajen kan mulai balik. Kadang-kadang kan yang Raga kuliah itu kan tidak enbong latih ya sing kuliah maninnya gitu. Oke. Itu juga bidang nele Raga kuliah ada bidang tuh gitu. Raga man ilmu dari di luar. Oke. Terus nah sembari proses itu saya kan pembuat alat musiknya juga. Nah, alat musik bambu dan kayu. Nah, itu Raga ngumpulan alat musik Raga negai Raga tuh.
sampai akhirnya kepingin untuk membuat sebuah grup musik Najani, musik Gusteja World Musik Najani. Gusteja World Musik. Ya, gitu. Tapi itu menjadi bahan skripsinya Gus ya? Nggak, beda lagi. Itu waktu ujian di STSI beda? Beda lo. Gimana? Ujian Rago tuh waktu gila masih ujian tuh bro. Engken. Jadi Pok Rago Gus ditebak-tebak ujian. Rago ngai alat musik, ngai suling tuh di tanaman bambu yang masih hidup. Itu di rumahnya Gus? Pas dajan rumah Rago tuh ada rumpun bambu, Ya. tuh taki jalannya ke dasen Rago gitu. Ada 5 rumpun bambu kalau nggak salah. Saya buat alat musik itu di atas sekitar ketinggian 7 meter lah. Ngai suling itu di bambu yang masih hidup. Nah gitu. Jadi ini menonton tuh dengan ada pas di samping nih kandang sapi, aroma itu jadi campur jadi satu, bercampur jadi satu dalam garapan tuh kayak asik tuh. Dosen penguji datang ke lokasi Gus? Iyalah, Harus begitu ya? iya termasuk undangan-undangan semua datang ke Ya. lokasi mereka. Itu ada videonya ya? Bisa ditonton di YouTube? Cuman sing post agak di YouTube Tapi ada ya? ada. Oke. Spesial tuh untuk karena itu garapan kontemporer, tidak semua orang kan bisa menikmati itu gitu. Gus jadi ngapa suling sih Gus? Yes, sama suling lah. Iya. Kan caranya main nak bedek malu. Mana dia nih maksudnya? Ngorin ya ngapa? Celana ane baksa kan tuh. isi senjata. Ini apa nih di kalung tuh? Nih. Coba mainkan deh Gus. Nih timpal-timpal kan mau baliknya di TV nih yang setel menonton live seorang Gusteja. Sekali ya beli Gusteja nih bisa main lah. Edeng kan di nah. Lagu ini mendayu-dayu nah Gus. Andi tawang jana. Lagu apa mana? Apa betul? Masa taluh kita tidak mengunyi Gus? Ini lulu. Nih nya menciptakan alat nih. Ada ocarina. Kenapa namanya ocarina? Dulu Raga membeli alat musik macam gini di Taiwan bidang sekarang. Oke. Nah, saya buat saya membeli alat musik itu di sana. Dibuat dari bahan keramik. Nah, terus beli duo. Panah apa nganggo palean cuma belah terus gitu. Nah karena belah terus tepuk lagi isi tengah nih. Karena Raga membawa alat suling kan. Bisa san ngai ini. Aja asane aja alung enak gitu. Ngai berarti nih Gus ngai. Raga ngai. Kita dengarkan suaranya. Itu peraknya diceluk nih. Itu ngerap perak denger orang mal sih. Nih Adi Semarang nih. Gus jual nggak ini? Ya? Jual nggak? Bukan nih menjual jadi stok nih saya. Tapi kalau orang pesan bisa? Bisa tapi lah di nyamat dan aku ngaji di ini. Saya nak konar. Artinya langsung inbox Gusteja ya. Kalau ingin tahu harganya. Oke. Mainkan Gus. Mainkan ya. Oke. Oke, sip. Bawa percaya. Bener tunggu. Wih, saya ini merasa menjadi manusia spesial, dimainkan langsung oleh orangnya. Namping ben. Nah amal-mal mah ya tiket Gus main, tapi samping Gus enggak Gus. Gus, ada tekniknya nggak untuk belajar suling perbedaan dengan suling tradisi dengan ini kan termasuk yang ya ini bukan suling Bali. Iya, bukan suling Bali. Itu perbedaannya apa Gus dengan suling Bali? Sebenarnya menurut Ago ada beberapa suling di dunia ini yang sulit dimainkan ya. Suling Bali termasuk di dalamnya. Kalau yang sulit saya bilang ya. Suling Bali termasuk di dalamnya. Ya, yang sulit karena dia menurut Ago nih oktavnya ya sampai ngidang capai 2 oktav kalau suling Bali kan. Terus teknik permainan tuh sangat berbeda aja permainan suling-suling neleana. Kalau ocarina nih nu aluk ya masih gampang banget. Tapi nadanya dengan pun bisa. Nada dengan
gitar biasa itu harus ada yang ngalah nggak? Gitar biasanya kan turun setengah. Iya, itu kalau suling Bali sebenarnya dia nggak mengenal standar chord internasional Ya, kan. ya. Nah, di musik ragone, raga membuat suling yang bisa nyedal gak gitar. Itu dia. Itu salah satu perbedaan suling buatan Gus Teja dengan yang lain ya. Ya, jadi yang tidak saya hilangkan di sinilah teknik permainan ya, dan bagaimana cara ya meniup, bagaimana permainan jari itu, jil mau Nafas harus kuat ya. Dan nafas harus kuat, benar. Itulah kalau pemain suling tuh yang olahraga harus teman. Iya betul. Ya, karena paru-paru dia. Ya, Paru-paru ya. teman. Apa perbedaan seluling dengan trompet? Ya, berarti Gus bisa nggak main trompet? Trompet aku sing main kok. Itu beda ya? Beda teknik ya? Mungkin cara niupnya mungkin beda. Nggak tertarik? Raga lebih bukan sing tertarik, tapi Raga lebih menyukai suling yang terbuat dari bambu aja kayu. Itu demen Raga. Karena unik menurut Raga gitu loh. Sebatang bambu kering cara sang gitu loh. Yang bolong dik krik kita ndek sembunyi dan sepeje uniknya sana. Biasa ya. Yang trompet karena ngai sana. Yang trompet pabrikan lah. Pabrikan gitu ya. Lebih ke Gus Teja lebih ke alam lah ya. Raga demennya gitu. Lebih menikmati lah ketika main bambu atau kayu gitu. Tiang masih ingat zaman-zaman Bali diserang oleh degung-degung Sunda. Seluruh tempat sepajak tuh kan musiknya. Di restoran dan lain-lain. Engkan tuh gitu guys? Engkan guys? Musik Raga. Sing tuh Sunda tuh. Sebelum akhirnya sampai Raga berpikir sing ada musik lena. Datanglah Gus tahun berapa guys? Gus pesun album Gus pertama? Raga 2009. Nah, 2009 akhir 2009. digempurlah oleh musik Putra Bali. Weh, Putra Ubud. Deman Raga Gus. Nyene main Gus Teja dane beli nak uling di Ubud nak Bali nih po. Begitu masuk Gus Teja sekebedek tuan nih anu nih musik Sunda nih. Akhirnya sekarang semua memakai musik nya Gus Teja. Nah, jadi barbar aja sepatu ngangon musik Gus. Suge Gus. Adi suge? Sing mah royalty Gus. Panggus masuk hidup gitu kan. Ini kan tuh modelnya. Royalty Raga tuh karma baik. Ini kan tuh. Karma baik lah royalty nih. Oke. Jadi Tapi gini, di awal-awal saya komplain Gus. jadi gini dia. Ketika musik Raga dipakai banyak Orang spa, ya, rumah sakit, perusahaan, ya, bahkan airport kan. Raga merasa awalnya memang musik Raga dipakai tanpa izin kok gitu. Ada rasa komplain lah dikit. Komplain ya pasti sebagai seorang seniman kan dipakai musik yang tanpa izin. Nah, petang lemah Raga naik. Jadi musik yang kita bikin dengan energi, waktu, pipis, tenaga, ya rekamannya mahal. Nah, terus dipakai orang tanpa izin. Memang gede bahasa tapi kita Raga mencoba cari sisi positifnya teman. Kan tuh. Bukan Raga tidak sing lah perasaan puas gitu. Tapi sisi positifnya apa? Oh ya musik Raga ya dikenal. Jadi Raga coba cari jalan tengah ada. Ya. Dengan bagaimana? Banyak toko oleh-oleh di Bali pakai musik saya kan. Yang saya lakukan apa? Saya langsung menuju tempat itu, mengatakan ini bapak atau ibu pakai musik saya di sini. Alangkah baiknya jika saya dikasih kesempatan untuk bekerja sama di sini. Caranya tolong jualkan CD saya di sini. Mumpung Anda menghidupkan musik saya di sini. Ini saya ada CD yang saya produseri sendiri, dijual di sini. Kalau untung Anda dapat persentase segini, saya segini. Woi, the win-win solution, bagus. Itu saya lakukan di banyak tempat. Di banyak tempat mungkin seniman-seniman lain mungkin nggak kepikiran sampai di sana, tapi saya coba masuk dan hasilnya lumayan ya. Ya, survive Raga jadi seniman. Betul. Begitu bin berkarya bener. Nah, dengan biaya rekaman. Betul. Main klip. Gitu. Mau yang Dexter.
Kamu Yo, genep lah ya. iya, iya, Mau iya, hidup Betul, gitu. betul, betul. Ngonang mau belanja beli apa gitu. Ya. Akhirnya di tempat-tempat yang memutar lagu-lagunya Gus Teja, semua sistem kerjasama seperti itu ya. Ya. Jadi Gus menitipkan CD. Sebisa mungkin kita coba dengan cara yang halus dulu kan. Ya, ya, ya. Kalau dia udah menutup pintu di semua pintu ditutup, Baru Rago tutup sudah mas, berbuat baik. Eh, Itu lain urusan. Lain masalah. Oh, masalahnya lain lagi. Sejauh ini CD yang terjual kuda bagus. Dari album asalnya album pertama tuh Gus Teja kan dimiliki kapal nih ya. 3 tahun lalu kita pernah ngitung nih, ya 3 tahun lalu. Nah, jadi pesing tang hitung. Udah Waktu gede, itu kita udah 100.000 keping Luar biasa. dengan harga satu CD itu 100.000 loh. Meh, malasan CD Gus di? Iya, Ini mal-mal aja Gus kedap CD. No, gak ada aneh. Raga ngadap di sekat. Gus di 100. Ada tak beli Gus? Ada lah. Oke. Ya. Penggemar Gus Liwa. Karena nak beli sing nak Bali kan masih. Ya. Bukan nak Indonesia kan, tapi nak Orang turis luar Bali. juga ya, orang luar juga ya. Masih. Karena mungkin karena daerah pariwisata dan itu. Satu lagi memang Gus musiknya world music ya, bisa Ya. dinikmati dengan banyak orang. Ya. Teman-teman yoga juga kan banyak memakai kan? Dia masuk di semua lini lah. Nah, mungkin sudah apa? Cerita berlanjut, terus umur bertambah. Gus punya nggak keinginan untuk memberikan ilmunya Gus nih untuk generasi berikutnya, khususnya wilayah Ubud, Gianyar dan Bali. Ngajen Gus buka sekolah suling sih? Hah? Raga pun buka workshop malah. Terus sudah ada bibit-bibit unggul cek Gus. Begitu jadi nak bawa tepuk Raga nak anak-anak muda untuk bisa nyuling. Pidan dia nu ungkan angkatan Raga nyen nak sing juari nyemak suling ya tang nama lu. Karena seperti orang Raga maro jelek jenang nyuling. Jadi sekat ada medsos. Baru Gus nyuling di kantang tepuk ya. Dengan bangga mereka memperlihatkan videonya, fotonya di medsos. Bagus tuh. Kabar baik buat seni budaya Bali tuh. Jadi main gitar boleh nak bisa. Ya, gitu. Suling nih, Pak. Suling dah oleh suling ting tuh gitu nah. Aja. Tapi Dengan ting tuh nih Ya. sedang keluar negeri loh gitu nah aja. Dengan tiang tuh nih Gus Teja keliling dunia. Gus, bro, saya ada sejan. sombong dah. Sing sombong nak saja. Nah, dua yang murid-murid anu soalnya jak menggenap susu kan. Kan ngor tangani saja. Yang keluar Gus bekerja kan Gus? Ke Jepang. Jepang subuh. Wah. Gus nih adi biar lagi ke Jepang ya. Mon pangman lali. Oh, aja. Yang bos Covid ke Jepang min Gus. Siap. Jepang, Taiwan, Malaysia, Amerika, Belanda, Jerman, Jepang doh. Artinya udah setengah dunia bagus kelilingnya. Anu bedik tuh lah. Modal tieng kan Gus kudu keliling dunia Gus. Ngabut tieng kamu. Adi sok aja Gus nih. Modal tieng kan. Mudah banget kamu barang mau tieng mau kamu ngedang. Modal tieng ke bibeh untuk kan. Aja attitude yang bagus. Ya Gus ya. Benar ya? Harus. Jadi semakin banyak kita punya link, makin liu job Raga. Tawang nek ngajak bangga karena ketika main di luar tuh. Raga kalau main di luar, di jauh-jauh ya dah. Tak ngapa-apa. Dan Wis saja. Benak legend nih. Jadi orang udah tepuk nak Bali kesan kamu ya asal dari Bali. Main tersuling gitu. Terus ya nyak demen terus kan apa nih karya Raga itu. Wih, dijo idang beli karya. Oh, ada di Spotify, ada di iTunes, ada. Ya kan sing kadang-kadang ya sing nyak beli CD gitu. Iya. Tulis tuh. Dan tawar Raga ngapo identitas Bali kamu tuh. Bangga menjual sekali ya. Bangga dan kenal Raga Bali dihargai di luar tuh deman. Orang yang beli Bali itu deman jati Gus. Oh, lebih di Bali. Wah, cangkut dan kamu pindah. Ya. Tahu pada dia. Ngomong pada sorta. Ya. Tapi sejauh ini negara yang istimewa yang Gus kunjungi di mana? Yang paling nyentuh di hati itu. Kan ada gitu biasa. Teman penonton enak. Aku paling demen di Taiwan. Kok gitu? Ya, Ragu bawa pentas itu kalau nggak salah 5 kali di tempat yang sama nih. Itu yang undang siapa? Dari Taiwan yang undang. Langsung ya? Ya, itu adalah sebuah tempat konser yang berada di wihara sebenarnya. Wihara Buddha. Nah, penontonnya berapa orang?
Nemo balik ini kan pendeta, tapi orang-orang Taiwan yang nonton. Nah, kebetulan tempat itu juga menjadi sebuah ikon wisata di sana. Karena tempat itu memang energinya bagus. Bagus sekali, dia dikelilingi danau ya. Terus ada patung Buddha gede, kebunnya luas ya. Nah, ini Bali itu orang-orang yang dari kota, dari Taipei gitu tuh mau balik, memang jauh-jauh hari ya sebuah booking lah. Nah, mereka kalau nonton di sana itu seperti nonton orkestra. Yang kita ngencah itu citane. Iya bosud satu lagu, marah tadi besu. Iya, sama dengan di Jepang. Itu menghormati seniman namanya. Ya gitu, Bang. Sing pertengahan ya besu. Gitu, sing bang itu. Yang apa dane, yang balik aja itu nengil kan balik besut pertunjukan itu tepuk tangan. Itu demen kan. Betul. Ini saya ada handphone hidup. Ya, tuh. Itu luar biasa mereka etikanya kalau menonton pertunjukan. IO-nya juga luar biasa. Terus sound bagus, lighting mantap. Satu lagi yang paling bagus, Bang, bayaran. Pasti betul. Ya sing luwung bayaran saya mungkin Gus Teja kadang panglima kemo. Ada dah nggak beli angkuce. Makanya kita seniman memang patut lah sekelas Gus Teja mendijalai bakal langsung misi gitu saja. Ada baca-baca tertentu lah. Pang misi sih dek. Kru nih Gus tuh kapan Gus ngajak bandnya Gus, kapan Gus mau pakai Minaswanto yang kan Gus, tergantung budget apa gimana? Ya kadang-kadang kan IO dia punya pertimbangan sendiri. Ya. Kalau dia seumpama dia udah undang tapi dengan budget yang terbatas. Rago sendiri dan pentas. Tapi kalau memang yo sponsornya gede gitu. Kita yang beli tiket pesawat nang dasar gede citane. Grup betul. Itu. Lebih ngefil mana, Gus? Wah, lebih ngefil jak grup lah. Jak grup lah asik. Rame panggungnya. Ada diajak makedea gitu. Main berdidian di panggung, kadang-kadang ada penari. Itu ini berangkat paling jak 3 atau jak 4 sama kang jak monto-monto gitu. Teman-teman semua bilang gitu juga seniman. Artinya ada jak mau hitung lah di panggung lah, ajak mengguyu. Teman di dagundung jak tipal tuh nih asik wah. Iya. Keluarga asik. Kalau sekarang sebelum pandemi nih Gus, kan banyak nih schedule yang di cancel nih. Liu pes Gus hilang lah. Pajak kalau tuh kok udah ngutang. Padahal lo planning nih. Sebut yang tuturan. Liu Gus. Mana kalau gitu engken mana orang. Sebut Gus. Engken nang pako mayu maya listrik. Wong nadene gitu. Udah mana. Konyo jak kene. Ini seniman-seniman jangan bersedih. Sekelas Gus Teja kan. Kayak wah apa beri raga deh. Ya Gus ya. Jadi tetap semangat. Aku nih berpikir kan aku nang hidup di desa nih itu, nunglah bot gitu loh. Adalah bot ada nang jukut paku bakat empok segitu. Don selokuto nih gitu. Nung hidang nah makan. Aku nih berpikir nih di kota-kota besar tuh lah, nggak bisa Pali dan pasar, Carajani ini ketat lah gitu. Nah, jadi hijau nak alih gitu. Nak magai rasa, ensa magai sing nak lah pes, sing hidang makan aja gitu, buat sing lah. Jukut paku dijongin buat sing ada gitu citane. Apa harus dilakukan Gus? Baragot tuh sing bakat kegenah apa dalam lah kan. Dalam. Iraga agat nung hidang lah tebang lah kebun. Itu jo. Nung hidang tanam-tanaman lah. Tapi tabungan Gus sing telah kan. Apa ya kamu kewaan. Sana. Terus anggo setelah tuh. Oh gitu. Mekluk-mekluk ketah Mas ya. Terus anggo lah. Nyenak sing sebat cara janina konyo sebat tapi sebatnya ya harus sarwang sing. Sarwang. Debes kenasan. Debes tepuruk san aja tetap semangatin gen gitu. Nah onyo ngajak kene Gus. Nak konyo ajak kene. Tapi selama pandemi berapa karya yang sudah Gus hasilkan? Pada awal-awal muncul corona tuh, aku kan nyah lah 2 bulan tuh aku sama sekali. Takut benar-benar takut, aku kunci aku gerbang aku kan. Takutnya apa nih? Takut kena corona ini? Ya dulu kan karena berita di media tuh, benar-benar gempur otak gitu loh.
kunci raga gerbang gerbang rumah sampai Kurenan sing dadi pesupan nak sing dadi ya, pesu. sampai embok raga sing raga mulai waktu itu. Nah setelah 2 bulan raga mulai berpikir canggung nih kita rai bawah nah gitu kenapa? Mulai raga cair otak mulai berkarya gitu. Itu pertama kali kita berani keluar jauh ketika membuat video klip. Ya. Dari karya tuh judul lagu tuh Songs of Nature ada kan? Songs of Nature. Songs of Nature. Kita buat video klipnya di Kintamani. Lu ngalih tengah-tengah sung malu. Ya. Ada di Bukit Subayo, di Songan gitu. Ada Dexter bang ya nang. Dia bongai konsepnya. Begitu. Nah mulai dari sana, weh asik ternyata gini nak. Ini ngai lagu tesan. Alih ke tempat di Jimbaran, di X2 Bali Breaker ada. Ya. Nah itu kita buat video klip. Nah di sana kita mulai menyadari bahwa Ian Rago Jumah kan nih kalau ngidang berkarya. Gitu. Betul. Kita harus lepaskan semua ketakutan tuh, tetap berkarya. Nah, ini Dharma Rago dari seniman harus menghibur masyarakat gitu. Pada saat ini seniman itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Walaupun kita anggap bahwa sing manpis sing ngidang konser jadi itu. Di sini tugas Rago dari seniman tuh berkarya dan hibur mereka. Yang Rago milu terpuruk, yang hibur masyarakat ke sana. Nah, tuh itu ya. harus menyadari itu tugas Rago. Ya. Itu udah. Betul. Setuju yang setuju. Berarti berapa single sudah Jadi selama pandemi? Kalau nggak salah 3 ya. Udah 3 ya? Ya. Itu single ya? Single. Ya. Dan begitu smooth pandemi, mudah-mudahan album kalau besok bisa. Dan sebenarnya untuk album kita udah siap nih. Cuman album solo. Kalau dengan grup kita udah ada beberapa lagu juga, tapi belum jadi album gitu. Kalau untuk yang solo sudah akan mudah-mudahan 1 bulan atau 2 bulan ke depannya kita udah rilis. Oke. Ya, walaupun tidak dalam bentuk CD, tetap kita bisa jual di Spotify juga. Ya. Spotify, di iTunes, CD Baby gitu. Wih, mulai main teknologi jadi Ghost Asia, uleng main bambu kan. Bro, Raga sudah melakukan itu jauh hari. Dah dulu tuh udah di CD Baby, di iTunes, di CD Baby. Dan hasilnya lumayan. Luar biasa. Survive lah ya. Oke. Jadi kan CD sedang menung saat pandemi ini kan. Karena jadi, konser live berkurang ya Gus ya. CD itu kita jual kan seperti orang lagu di toko oleh-oleh kan. Nah, di sana dapat pemasukan kita per bulan di sana. Nak mau belanja sih ada. Di toko-toko CD juga kan. Nah, jadi nak belanja sih ada. Nih yang idang terus Spotify adalah kiriman pesantu lah per bulan. Betul. Dari video klip kan lumayan juga. Apanya? Dari YouTube. Kalau dari YouTube belum. Udah sih cuman sing lah Ragos sing lah enak orang caranya dan kene itu nih subscriber nih puluhan juta ya mungkin benar. Tapi yang Rago belum merasakan sampai gede gitu sing. Ada lah bekal ada, tapi nih lebih kencang tuh Spotify. Spotify, CD Baby, iTunes tuh lebih kencang daripada sampai sekarang. Ya. Berarti teman-teman musisi lain udah mulai harus berpikir ke sana ya Gus ya. Ya, harus. Selama pandemi ini kita nggak bisa konser nih. Harus mulai gini. Ya. Mutar otak. Kayak cara mendagang nih. Benar. Nah, itu loh nih di Spotify itu di iTunes dia pasarnya luas deh. Jadi nggak hanya orang Bali, kita bisa menjangkau pasar di luar negeri juga. Dunia. Ya, semakin banyak orang berlangganan di Spotify, semakin banyak uang yang masuk ke kita gitu. Nah, cara Rago adalah publishing CD Baby dan kan. Jadi siapapun yang menggunakan musik Rago seumpama di YouTube, langsung diklaim lah ya. Plak kata. Nah, viewernya itu ke Rago ada. Masuk ke Gus ya. Termasuk ya orang yang memakai backsound ya. Backsound musik. Kita ada itu bagusnya pakai publishing. Otomatis. Ya. Jadi itu seniman-seniman lain harus berpikir mungkin ya ini sekedar saran sejak timbal-timbal. Lebih baik begitu caranya. Betul. Jadi Rago sing tuyuh ben ingat berkarya kan nek itu badan ngurus. Otomatis betul urus Gus ya. Ya. Dan dia juga ngalih persentase nggak banyak. Cuman kalau nggak salah 2% lah. Artinya tetap untung lah Raga. Tetap untung.
Yang cara jani orang biarpun agak lah sertifikat hak cipta, bojak biarpun ngelah kekuatan hukum lah kalau alih kene sulit nuntut royalti gitu wah. Kita ada aturan di sini di Indonesia, kone ya. Jadi hukumnya ada itu, tapi mohon maaf actionnya kurang. Actionnya kurang. Untuk royalti itu benar-benar kurang. Gus, kita ngopi dulu. Hijau nih. Ini di samping ngopi, oleh tengah kosong nih. Sekan sepisan bodoh. Oh Gus. Kene bang. Antas bagus sebat Gus. Oke, kene man. Tidak naik ke wahana parkir ini. Sampai keliling bang dulu seman parkir. Mondek ini bisa seman parkir. Seman parkir. Kita langsung di belakang. Kita ngopi dulu. Aku marah sadar adik bagus kene jeneng lagu. Ajan bagus ya Gus. Di TV lebih bagus Ben. Gus seorang itu peminum kopi juga. Demen bedek-bedek. Nih minumnya jangan sana. Kopi apa nana? Kopi Banyuwatis, tegah dek. Kopi Banyuwatis legenda rasa dibuat dari biji kopi pilihan. Mantap sana. Ada selam kene jeneng kopi ya? Kopi ya dah. Yang putih susu dah. Akhirnya ngorto aja Gus aja. Dan Gus mati mundur di bypass Gus ngai status raga macam pertama. Makasih gitu nak ya. Teman-teman seorang makasih Pak Jani Gus orang makasih. Hati raga makasih Gus. Kau bingkil Gus? Kau bingkil lu? Kau kru raga mati mobil nih. Oke. Teman-teman, halusnya Jani dia dulu nggak? Nggak ngeliat status kan? Ada orang dulu. Ada bengkel dekat nggak di Denpasar? Mobil saya mati, kirim raga langsung bengkel raga. Jangan lihat nih. Mobil raga nak? Kap ya. Kap lah. Bergenap isinya. Gus termasuk orang penting nih tamu yang bon aja nih. Cocok dari gang kopi ya. Mula mendagang kopi ya, belum tiban mau mendagang kopi. Nih gue hidup Gus. Uang man berarti siu wae Gus. Udah minum malu. Tos malu. Mantap. Nih uli tahun 60 nih Gus kopi ini Gus. Tapi ini terbaru 2 in 1. Harum bon, Pak. Harum. Langsung dari perbukitan Banyuwatis. Nih kenapa Banyuwatis beleleng nih? Kenapa saset anak-anak muda dong ngekoh nyampur kopi aja gula? Agak enggak ini saset. Agak manisan gigis. Tapi anak teruna kan demen dia. Sing demen sibuk ya. Sing cara gue sah. Ngai. Lain lo bon. Kan? Lain kan? Gus cluenya adalah mabuk kopi ya. Gus tejannya lucu Mas ya. Muan kan serius. Padahal raga anak lucu Mas. Tadi Gus lucu Gus. Ini nawang sudah di musisi dari pelawak aku. Jadi Gus, cluenya adalah ngopling, ngopi keliling, tos minum. Hafal? Oke. Apa orang ada? Ngopling, ngopi keliling. Oh itu nah. Gross itu nah. Gross itu nah. Oke, saya bersama Gus Teja dari Ubud, ngopling, ngopi keliling. Tos, keras gross nih. Keras. Oh jangan. Ini kuah ulang Pak. Mantap ya. Gitu. Baik. Bisa nih sih. Mulai Pak. Wah, tuh. Jangan Mas. Ini harusnya nanti ambil beberapa menit kan pangulung tanahnya. Ini kan ada tanah bedik-bedik. Nyak man gratis benana. Satu box di belakang untuk Gus aja. Nyami dan tamu ya mang. Semua banyak tes ngepe macan corona. Jadi yang bintang tamu malu bemani beli musiknya. Untuk nge-clip di Banyuwatis. Mahal harus. Sehingga, nyuati tak suge Gus main. Tinggal ngorang kan sing nawa. Bang itu. Sing seniman tuh dia karena harga seniman masih. Jadi bener. Jadi Gus, ambil minum Gus. Pang saja udah dibeli musik. Biar kalau minum nih. Gus ditaruh boleh. Dipegang boleh, sambil minum boleh, sambil. Jangan kau nah. Tadi mau puncak nih kopinya. Siap. Baju kena. Kudang nak pun negak di ini. Gus termasuk orang spesial kesekian. Nih. Artis nasional kayak nih Luna Maya di sampingan. Aduh. Ya Luna. Belum negak. Gus, ngesap yang mentakon baru di awal. Gus dari Ubud mana Gus? Raga di Junjungan. Patuh caranya. Dari Puri Ubud tuh, pasar Ubud tuh ke utara. Di 4 kilo lah. Luang tongos ya? Di itu aja. Cari bot ada. Warung Jair Gus tuh, warung Jair. Wah, pitan baru. Raga undang bekat sing teko. Pitan cik gitu. Gain nak Gus?
Duh malas kan. Ini gitu. Sing asane jak sing fashion itu kok. Kayaknya Allah nang ngurung mang. Cocok sam dagang kopi kene. Cocok dagang kopi, nak bersiap. Mutar pin pokoknya. Nah aja ya. Din cepok kan harus langsung terus balik. Karena gue sibuk di ngayang gue ada konser kok nih. Engken konser jadi aja. Duh marah, daerah gue di Mas agak telat bedik. Kemudian gue di Mas konser. Oh. Ada sekan konser. Ada acara guys. Ada acara ada bedik. Kalau tentang adat istiadat di Bali, Gus merasa berbeda nggak seorang Gus Teja yang dulu dengan yang sekarang? Bidangnya Gus biasa-biasa gini. Dari seorang guru musik, guru tradisi. Jadi kan dunia sudah mengenal seorang Gus Teja. Melena saya nggak sanggup. Lihat foto, gasai. Pas seram mana? Kengken asane. Biasa. Tapi berubah kan? Bojo berubah, tapi biasa-biasa gen. Oh, gitu. Raga nak saya sangat. Lain yang cara dia kan pesu harus nyetel, harus kacamata hitam. Ini orang. Harus topong. Ini karena kubil nih. Ya raga aja kadang sana jepit, mau baju apa aja nyaman dong raga. Ini raga kenal jepit mas ini. Kayaknya tepuk kena di luar tuh raga pak. Ya. Apa adanya Gus ya. Iyalah. Ya. Berarti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Banyak. Jangan hidup di Bali. Jangan hidup di Bali. Gus Teja yang lama sama dengan Gus Teja yang sekarang. Apa tuh kan? Gus sendiri yang takon Gus di Gus nengil kan di? Tidak. Oh di pas man bagus man konser ada spanduk Gus takon ya. Spanduk lah takon. Gus, selama ini konser nih, Gus lebih memilih di luar negeri apa di Bali nah? Kan lu nggak? Konsernya? Ijo nah. Karena raga demen melali. Keluar. Ya keluar raga demen. Karena demen melali tuh. Ya. Nah, lebih pingin lah. Ikan sih melajah raga di luar dan ikan sih cara budaya. Cara membuat sebuah konser di luar ikan. Dan apalagi ketika konser di sebuah tempat yang budaya itu kental ya, itu demen raga gitu. Oke. Jadi pengalaman seperti itu nggak kita dapat gitu. Merindukan sing Gus Teja nih konser tunggal. Tan konser tunggal? Tidak Gus nih. Grup raga. Sing ada pembuka, sing ada. Ya, tan. Oh, pernah? Pernah. Ya di Art Center Pinang kan. 1 jam 2 jam gitu? Ya kita konser kalau nggak salah 1,5 jam kayak. Luar biasa. Itu Gus Teja gen. Ya. Itu waktu itu. Ada program dari Kementerian Pariwisata kalau nggak salah, yang dia bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan bidang sekitar 4 tahun lalu kayaknya, simply. Dipilih lah Gus. Ya kita konser di sana di Art Center. Dari dekorasinya, ajak beli yantu lah nih. Ya. Terus sound smart kuning kita pakai dan lain-lain. Asik konser tunggal gitu. Itu Gus yang konsep sendiri. Artinya uling dari pemilihan lagu. Ya, kalau pemilihan lagu ya dari Rago aja grup lah. Dan banyak dibantu juga dengan yang lain. Konsep panggungnya gimana? Ya, teamwork lah ya. Yang memanajeri seorang Gus Teja siapa? Ini istrinya Gus. Ibu negara. Itu manajer, road manager juga? Ya, dia juga. Ya. Fashionnya Gus juga, ibu negara yang ngurus? Fashionnya maksudnya? Fashion. Pakaian. Pakaian. Raga sudah ngurus pakaian, mungkin yang penting nyaman kan. Nyamannya Gus ya. Tentang penjualan CD, tentang konser DJ memang iya ngurus. Pokoknya Gus tinggal berkarya. Ya, Bang pegang berdiri Raga yang santai-santai. Ya gitu, ada ngurus lah. Itulah pentingnya seorang manajer Gus ya. Ngurusin ini Raga. Raga tinggal berkarya, jangan terima hasil kan. Yang gitu Gus. Terakhir kita kolaborasi di mana ya Gus? Main lagu terakhir kan? Di lapangan Buyong. Lumintang. Lumintang. Suwodo pandemi ya. Suwodo pandemi. Sing Medayo kayak gini. Ya sekali penonton. Sing Medayo kangen kadang-kadang. Duet jago stage. Suwodo pandemi. Asana ben minggu 2 minggu udah kata. Corona. Nah, udah ge ingal suwodo. Sing Medayo kayak gini. Gus, mainkan main besek Gus sebelum kita closing. Ya, untuk warga Bali. Ya. Untuk warga Bali, I love you full. I love you full. Ya. Agat hidup di Bali nih yang ngidang raga ngulah braya, ngulah nyamuk, ngulah seniman cara Gus.
Ini ngidang hibur anak. Hibur tetap semangat. Tetap semangat. Konyo, ya, tetap Ya. semangat ya konyo. Hibur bedek seniman Gus. Ajak limpal-limpal di rumah. Apa dek naik? Ya, menurut Gus kan tentang lagu tentang kemanusiaan, tentang membangun semangat. Jika kita muda membawa nibatan jago tekan itu. Luar biasa. Kita pasti apa lagi lagu ya. Jangan salah, begitu menggending jajang Google aja ada netizen fans Gus. Beli Jun tolong diam wah. Dok tinggal Gus main ya kan. Ini raga berpikir dengan raga opak. Nak netizen maha benar Gus. Bedek peleh bejeg. Karena ajak liu coba ajak ngotos siap ya. Gus, kasih dong sedikit apa yang harus seniman-seniman Bali lakukan khususnya tradisi seniman tradisi apa yang sudah dilakukan selama pandemi ini Gus? Kasih gue jangan dikit. Oh, mungkin mana? Ya, kayak wah bang. Mungkin tetap semangat, berkarya. Ya, tetap semangat pokoknya. Tetap berkarya, Rego. Sekali lagi, dharma atau tugas seorang seniman itu adalah menghibur masyarakat. Disinilah waktunya kita bisa menghibur masyarakat biar tidak terlarut dalam keterpurukan. Ya. Kita sebagai seniman semua, seniman pertunjukan, ini Rago harus bisa membangkitkan semangat Betul. masyarakat semua agar Rago ini saling berpegangan Ya. dalam situasi sulit nih. Ya kita semua tahu kita semua sulit, tidak ada salahnya kita berpegangan tangan ya, Saling support. dan membangun energi positif nih. Mudah-mudahan astong karo aja. Semoga kisah aja sesuatu ide corona Cepat. tulis matilah. Ya. Saya gitu. Benar sekali. Saya gitu. Benar. Nah, Pas aja Gus. orang mangku udah kan orang-orang gitu ya. Gus Teja bater suksma. Gus wah, hampir 1 jam kan? Ya, Enggak ada ya waktu itu. Oh, enggak sing master. Sing orto ya yang. 30 menit kan sudah sing idang. Saja rekaman kopi nih kawan. Saja Bang Kopi. Saja kopi lah. Ini langsung ke jemaah. Nah, bejak jemaah. Jadi tas jemaah kuyong terus. Ini 1 box untuk nyaman titiang Gus Teja. Gus Teja, semua ya. Banyuates. Gus Teja motor suksema sudah diajak keliling-keliling Ubud untuk ngobrol-ngobrol. Saya senang sekali. Saya doakan semoga karya-karya Gus Teja kemudian lagi keluar. Ya. Lagi membuat karya-karya yang bagus, karya-karya yang menginspirasi banyak orang. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sampuro ya. Terima kasih banyak. Pokoknya Gus menginspirasi sekali. Sip. Bangga menjadi sahabat, menjadi putra Bali dan menjadi seniman Bali. Sukses Gus. Kita ngopling dulu lagi sekali sebelum kita closing. Ini kopi Rago. Oh, yang di belakangan marah. Ya, ladies and gentlemen, terima kasih banyak Gus Teja, sang maestro suling dari Ubud Bali. Ngopling, Ngopleng. ngopi keliling.